Oke, silakan Reza. Baik, Pak Eri. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini kita akan kembali lagi. Sebelum kita beraktivitas, kita mendatang kepada Tuhan. Biarlah hari ini segala sesuatu yang telah kita siapkan, kita pikirkan, kita mau kerjakan. Tapi sebelumnya biarlah kita sama-sama siapa hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami sadar Tuhan, kami semua ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Bila setiap kami boleh mengerti, ada rencana yang indah untuk kami kerjakan. Kau pakai hidup kami Tuhan. Kami boleh sama-sama melakukan apa yang dikehendak. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh
kasih Tuhan. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Mari Bapak saya ajak setiap kita untuk bersyukur bahwasanya setiap kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerahnya. Bila kita mau pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan pakai hidup kami. Pakailah setiap kami Tuhan jadi alat, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih kami selama ini boleh ada. Kami mau hidup kami untuk melayani-Mu, mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur setiap anugerah-Mu, setiap kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat setiap kesempatan yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejak kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Semua karena perkenan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar setiap kami itu boleh mengerti bahwa hidup kami Tuhan ada karena Engkau Yesus. Ajar setiap kami Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, mengenal kehendak-Mu Tuhan, ya sampai boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami Yesus. Kami tahu Tuhan akan ada perkenanan-Mu atas setiap kami. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Yesus.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, terima kasih. Kami sadar Tuhan, kami boleh ada ini semua karena Engkau. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami bersama Engkau Tuhan, ketika kami bersama-Mu Tuhan, dan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan, karena Engkau menyertai setiap kami. Ada perkenanan-Mu Tuhan, ada penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk diperlengkapi dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati atas setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Bahwa kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan hari ini, Tuhan, biarlah kami boleh belajar, itu supaya kami boleh terarah ada firman Kristus di tengah-tengah kami, Yesus. Berkati pemberitaan firman-Mu hari ini, Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap telinga kami, urapi setiap hati kami, Tuhan. Kami boleh mengerti dan kami mengerjakan bagian kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Salam sehat semua bagi kita semua pada pagi hari ini. Atas anugerah Tuhan, kita bisa bangun kembali pada pagi hari ini dengan kekuatan kesehatan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita harus bersyukur pada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dia sungguh sangat baik pada kita semua.
Pada pagi hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan perikop Gembalakanlah domba-dombaku, yaitu di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah menyatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian firman Tuhan telah kita sama-sama dengar. Pada pagi hari ini, kita akan sharing bersama firman Tuhan pada hari ini. Pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di Sungai Tiberias, supaya semakin memperdalam pengenalan murid-muridnya tentang maksud dan rencana Tuhan Yesus yang sebenarnya. Dan juga untuk semakin memahami panggilan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebelumnya pada masa penderitaan Tuhan Yesus, Petrus telah mengecewakan Tuhan Yesus dengan menyangkalnya sampai 3 kali. Namun sekarang, setelah kebangkitannya, Yesus menemui Petrus dengan bertanya sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Tentu ini adalah teguran yang keras atau yang berat bagi Petrus. Karena sebelumnya Petrus telah menyangkal pernyataan kesetiaannya sampai mati kepada Tuhan Yesus. Untuk mempersiapkan murid-muridnya di dalam misi pengabaran Injil, tentu harus memiliki landasan dasar yang kuat. Jadi semuanya ini dimulai dari sesungguhnya mereka mengasihi Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kasih-Nya yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang kita perbuat untuk memuliakan Tuhan, supaya dapat terjadi dari kasih kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini dan dapat kita sharing bersama pada pagi hari ini. Hal yang pertama, Tuhan Yesus menguji kasih kita. Tuhan memanggil kita setiap manusia untuk datang kepadanya dan menerima keselamatan darinya. Namun, tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk menerima dan memberikan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan kasih seperti itulah kita dapat memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dia disalib, mati, dan bangkit bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dengan kasih itu pula lah kita dipakai Tuhan untuk memanggil tiap orang yang percaya padanya
dan boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Bisa saja mengikuti kita seperti dalam ibadah aturan gereja, kita ya boleh menjadi pelayan ataupun aktivitas di gereja. Namun atas dasar kasih-Nya yang tulus kepada Tuhan, itulah semuanya dapat dikatakan seperti dalam firman Tuhan di Markus 12 ayat 30, demikian saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang menguji perbuatan kita. Terkadang dalam setiap kasus atau kejadian, tak jarang kita bertanya, apakah salah? Apakah aku melakukan ini atau itu? Dan apakah aku berdosa berbuat seperti ini? Apakah perbuatan ini dikehendaki oleh Tuhan? Inilah yang dinamakan terlebih dahulu selalu menguji segala sesuatu sebelum dilakukan. Kita mau membentengi segala perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apakah yang kita mau mengasihi Tuhan, mau kita melakukan dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Inilah kekuatan benteng pertahanan kita untuk mempertahankan kasih kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga ini adalah untuk menguji kesetiaan kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya pada kita semua. Tidak ada yang lain kecuali kasih kita kepada Tuhan Yesus melalui melakukan pengembalaan kepada jiwa-jiwa, terutama dalam amanat agung ya, kita melakukan amanat agung. Itulah kasih kita kepada Tuhan, yang Tuhan mau kepada kita semua. Supaya kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Adapun yang dipercayakan pada kita, apakah jemaat, keluarga, pekerjaan, dan anak-anak kita adalah menjadi pelayan kita sampai Tuhan menjadi kemuliaan bagi semuanya. Itulah wujud dari pelayanan kita. Maka dari itu kita harus mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan mau suruh kita melakukan pelayanan domba-domba atau jiwa-jiwa yang terhilang. Kita terus melayani domba-domba yang terhilang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini, kita harus kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tetap taat melakukan perintah Tuhan yang Tuhan telah ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Dia telah mengajar kita sewaktu dia masih hidup maupun dia sudah mati, bangkit yang telah datang menemui setiap kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, mengurapi kita supaya kita dapat dan berani memberitakan kabar baik kepada semua orang. Mari kita terus beritakan berita kabar baik kepada semua orang dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kita semua pada hari ini. Teruslah taat, setia, dan semangat melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, dan pelayanan kita, dan pekerjaan kita, kita lakukan sesuai dengan kerja kita seperti untuk Tuhan. Dan tetap semangat hidup menjalani hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, kita tetap percaya pada Tuhan Yesus dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya bagi kita semua.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri untuk menambahkannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Aheng sudah disampaikan siap firman Tuhan. Suaranya belum keluar, Pak. Suaranya belum keluar. Ya, tes. Mana udah ada keluar ya? Nggak keluar juga. Keluar kan? Terus juga nih. Suara Ya, Bapak ya. belum keluar, Pak. Tadi udah keluar ya? Oh, Ko Aheng keluar. Pak Heri enggak keluar. Suara Oh, saya belum keluar juga. dengar kan suara saya tadi? Dengar. Nah, Pak Heri yang belum keluar ya? Oke. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Saya serahkan kepada Bapak Heri. Atau Pak Hengki, kalau Pak Heri, Pak Hengki boleh juga. Nggak usah pakai wireless Pak biasanya. Wireless itu dilepas Pak Heri, wireless. Wireless di Halo? kuping. Wireless. Dengar nggak? Dengar. Wirelessnya Oh. udah berfungsi gitu. Nah, itu. Ya, karena di jack-nya kayaknya ada bermasalah. Oke, thank you untuk Ko Aheng yang sudah sampaikan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya memang perikop ini berbicara tentang kasih dan bukti dari kasih. Sehingga seperti Ko Aheng tadi katakan, ya Tuhan mau melihat hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan, dan kasih seperti yang tadi di renungan yang saya ketik, saya juga katakan bahwa kasih itu adalah kata kerja dan bersifat aktif, sehingga Yesus katakan kalau bukti dari kita mengasihi Tuhan, itu adalah kita menggembalakan domba-domba gembalaannya Tuhan. Nah tentu seperti beberapa hari ini kita sudah belajar sama-sama tentang Tuhan yang sangat-sangat mengasihi hidup kita, dan diberikan contoh secara khusus, Yesus datang kepada Simon Petrus. Bahkan kalau kita baca di Injil yang lain, ketika Yesus bertemu dengan Maria sesudah kebangkitannya, ketika Yesus berkata kepada Maria, beritahukan kepada murid-muridku supaya menemui aku di Galilea, maka ada satu perikop yang mencatat dengan jelas nama Simon Petrus secara khusus Yesus sebut. Yesus titip pesan kepada Maria dan juga beritahukan kepada Simon Petrus. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Tentu kalau kita melihat secara psikologi, harusnya Simon Petrus itu orang yang sedang frustasi, kecewa, marah dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia berpikir selama ini dia berusaha all out, habis-habisan, bahkan siap mati untuk Tuhan. Tapi kenyataannya hanya menghadapi seorang hamba perempuan kecil. Dia sudah bisa menyangkal Yesus, bahkan menyangkal 3 kali. Nah, Petrus sedang down, makanya kalau kita lihat perikop kemarin, Petrus pun menjadi pencetus ide untuk kembali menjadi penjala ikan. Tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi di perikop yang lain, di Injil yang lain, waktu Yesus bertemu dengan Maria, secara khusus Yesus menyebut nama Simon Petrus, bukan semua murid-murid. Yesus katakan, sampaikan kepada murid-muridku dan kepada Simon Petrus. Karena Yesus tahu psikologi Simon Petrus waktu itu benar-benar sedang labil, dan Yesus benar-benar mau fokus kepada Petrus. Bahkan perikop pagi hari ini, setelah mungkin mereka sarapan sama-sama, setelah perikop di atasnya, maka secara khusus Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Dan seperti yang saya katakan beberapa kemarin kalau nggak salah, bahkan di renungan harian yang di video yang akan Bapak Ibu juga terima hari ini. Nah kalau dari bahasa Indonesia memang kata mengasihi itu memakai kata yang sama sepertinya mengasihi.
Tapi kan kita tahu sama-sama dalam bahasa Yunani, kata kasih itu kan ada 4, yaitu agape atau agapau, terus phileo, storge, dan eros. Itu kasih agape itu kasih kepada Allah atau kasih Allah, kasih tanpa syarat. Yang terus phileo itu kasih persahabatan. Kalau storge itu kasih ikatan darah. Kalau eros itu ya kasih birahi, cinta. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape? Apakah engkau agapau dengan aku? Apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat? Apakah engkau mengasihi aku all out habis-habisan? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu, aku ini phileo sama engkau. Jadi Petrus menyadari betul bahwa dia ternyata nggak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih sepenuh hati. Tapi ketiga kalinya Yesus bertanya, dan Yesus menurunkan standar kasih yang dia pertanyakan kepada Simon Petrus. Akhirnya Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon, anak Daud, anak Yohanes, apakah engkau phileo dengan aku? Sehingga akhirnya Petrus sedih dan dia kata, iya Tuhan, aku hanya bisa phileo dengan engkau. Aku nggak bisa agape, aku nggak bisa habis-habisan untuk engkau. Nah, pembelajaran apa yang kita bisa belajar dari perikop ini? Betapa Tuhan itu mengasihi, bahkan Tuhan itu mau merendahkan hatinya. Dari standar yang harusnya Tuhan mau, Tuhan lakukan. Tapi ketika kita nggak mampu, Tuhan mau merendahkan standar itu untuk kita. Artinya saya bersyukur seperti ini, Tuhan nggak menuntut kita dengan standar Dia. Kalau Tuhan menuntut kita dengan standarnya Tuhan, wow, tidak ada satupun yang bisa mencapai standar itu menurut saya. Tapi kita bersyukur pagi hari ini, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kasih kita kepadanya, dan Tuhan menghargai hal itu. Jadi artinya pagi hari ini Tuhan mau ngomong kepada kita, jangan engkau pernah berpikir dan merasa kok Tuhan menuntut aku lebih daripada yang nggak aku sanggup. Tuhan hanya ingin melihat seperti Ko Aheng bilang tadi, Tuhan hanya ingin melihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, bagi kita hari-hari ini, tentu saya percaya sesungguhnya kita bisa mengasihi Tuhan bukan hanya sebagai seorang sahabat, tapi kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kenapa? Karena sekali lagi Roma pasal 5 ayat 5, Paulus katakan bahwa kasih Allah, kasih agape itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Dan dengan kasih itulah kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan sekali lagi seperti Ko Aheng tadi katakan, buktinya adalah apa? Kita urus jiwa-jiwa. Tuhan nggak nuntut kita sampai menyerahkan nyawa kita. Walaupun berkali-kali saya juga sering katakan di mana-mana, lebih mudah mati untuk Tuhan dibanding hidup untuk Tuhan. Kalau mati untuk Tuhan itu sangat gampang Bapak Ibu. Ketika kita membela pekerjaan Tuhan, kita frontal ngadepin orang-orang mungkin nyerbu kita, atau mempertahankan iman kita. Wah, kamu mau tetap percaya Yesus atau mati? Aku mau tetap percaya Yesus. Selesai. Gampang Bapak Ibu. Tinggal caranya aja nggak tahu. Kan kita tahu akhirnya dari murid-murid Yesus, akhirnya mereka juga hanya Yohanes yang mati tua di Pulau Patmos. Sementara murid-murid yang lain mati syahid semua. Ada yang digoreng, ada yang ditarik kuda dari 4 arah, ada yang digergaji, bahkan Petrus disalib terbalik. Semua gampang mati untuk Tuhan. Dan saya percaya kalau kita juga mati untuk Tuhan juga gampang. Dan artinya gini, kita nggak akan bisa lari.
Kalau memang Tuhan izinkan terjadi. Tapi untuk hidup bagi Tuhan, itu benar-benar dibutuhkan kasih. Dan sekali lagi saya mau meneguhkan bahwa kasih agape, kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Sehingga harusnya kita bisa hidup bagi Tuhan. Dan kalau hari ini kita masih hidup, artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk kita hidup bagi Tuhan. Sebab itu minimal hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi, seperti yang Ko Aheng dan firman Tuhan katakan dan ingatkan kepada kita, bukti kita mengasihi Tuhan, itu adalah mengasihi jiwa-jiwa. Jadi sekali lagi saya akan berulang-ulang ingatkan fokus tahun ini, yaitu umat yang mengenal Allah, kuat, dan bertindak. Yang di awal tahun saya katakan kuat itu bukan hanya untuk kuat menghadapi masalah, tapi kita mau bertindak, urus jiwa-jiwa. Karena itulah satu-satunya bukti kasih kita kepada Tuhan yang Tuhan mau. Melalui perikop ini pagi hari ini kita diingatkan. Kalau kita ngomong Tuhan, aku mengasihi Engkau. Nggak ada bukti lain selain kita menggembalakan domba-domba. Saya terus mendorong Bapak Ibu pagi hari ini berdoa minta kepada Tuhan jiwa-jiwa. Mungkin itu sekali lagi orang tuamu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu paman, bibi, sepupu, mungkin itu rekan bisnismu, mungkin itu orang-orang yang dekat sahabat. Kalau mereka belum mengenal Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan dan gembalakan hidup mereka, muridkan hidup mereka. Karena orang yang di luar Yesus kita tahu, mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Apakah kita masih mau bersantai-santai hari ini? Tapi hari ini, mari sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan sekali lagi, itu bukan berarti menunggu Bapak Ibu semua jadi full time, jadi gembala sidang. Enggak Bapak Ibu. Di posisi apapun Bapak Ibu hari ini, yuk miliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Mulailah dari 1 jiwa, 2 jiwa. Jangan muluk-muluk 100, apalagi 1000. Mulailah dari yang kecil. Karena itulah satu-satunya bukti engkau mengasihi Tuhan. Oke, silakan yang lain. Kalau mau sampaikan sesuatu, dapat apa dari ayat-ayat ini? Hal itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini untuk meneguhkan apa yang Ko Aheng tadi sudah sampaikan. Oke, silakan Bapak Ibu, karena saya pakai HP, saya tidak bisa melihat siapa yang unmute dan mute. Jadi Silakan Bapak Bu Ibu. Yanti. Oh iya, puji Tuhan. Kalau mengenai kasih kepada Tuhan, ya seperti kalau kita mengasihi orang atau anak, suami atau sahabat, ya kita pasti tidak ingin kehilangan mereka. Dalam artian begini, kehilangan hubungan dengan mereka, ya. Hubungan yang baik, orang tua anak, suami istri, sahabat, teman gitu ya. Nah, kepada Tuhan Yesus itu Tuhan maunya kita seperti itu. Itu saja, bukan yang lebih-lebih bagaimana, karena kita ini manusia terbatas ya. Nanti kalau dengan kondisi, dengan ekonomi, dengan kesehatan, kadang kan kita itu jadi seperti apa ya, malas gitu kan. Bapak Ibu,
Seperti halnya kalau kita hadir dalam doa kepada Tuhan pagi dan masuk dalam Coram Deo ini, itu juga bisa mencerminkan bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Saya kira itu sih dengan kapasitas saya ya, dengan usia saya yang seperti ini, yang nggak mungkin kan pakainya dengan cara Tuhan yang ya sesuai kapasitas saya. Tapi saya tetap tidak mau kehilangan Tuhan. Saya tetap inginnya itu memperoleh Tuhan terus sampai saya lulus dari muka bumi ini. Itu Pak yang saya dapat hari ini. Terima kasih. Oke, ya. Yang lain mungkin ada yang mau tambahkan sesuatu, mau share bagaimana ungkapan ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih pagi hari ini. Itu kalau saya dapatkan untuk ekspresi kita mengasihi Tuhan yaitu di Lukas 6. Lukas 6 ayat 46. Yaitu di mana Tuhan Yesus juga mengajarkan kita tentang ada 2 macam dasar. Yaitu mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan, supaya kita tuh bisa melewati segala goncangan, bahkan permasalahan dalam hidup kita. Itu yang saya dapatkan di pagi hari ini. Oke, kalau nggak ada lagi, mari kita masuk dalam doa. Ya, sebentar lagi. Ini nanti saya juga mohon didoakan. Kemarin kan saya ketemu dokter bedah saraf, ya. Jadi untuk keluhan saya ini, yang tulang dengan tulang jepit saraf itu disarankan untuk dipasang seperti ganjel gitu. Tulangnya antara ruas 5, 6, 6, 7 itu dipasang ganjel gitu loh. Nah, menurut dia itu ini operasi yang aman, sudah sering dilakukan. Dan kondisi saya ini memang sehat ya. Saya ada gula darah tinggi, juga sedikit minum obat darah tinggi, tapi semua terkontrol. Hanya begini, saya tuh kan kemarin inginnya saya terus setelah dioperasi itu opnamanya di Graha Amerta. Itu adalah sekarang disebut ruangan VIP. Dan kalau saya dari jasa BPJS ya, kartu BPJS saya itu semua pegawai juga sampai pangkat apapun itu paling mentok itu kelas 1. Nah, terus dijelaskan, kalau saya dari kelas 1, di kelas 1 di depan di rumah sakit yang kelas 1 itu saya bebas. Tapi saya kalau ingin menggunakan gedung Graha Amerta untuk opnamanya, saya harus naik kelas. Nah, itu dihitung-hitung setelah BPJS itu membayar sekitar antara 85 sampai 100 juta ke rumah sakit, saya harus membayar lagi 75%-nya untuk saya bisa menggunakan gedung Graha Amerta itu. Jadi itu yang dijelaskan oleh customer care. Jadi saya itu mikir, Tuhan, saya tuh dulu bekerja di sini, tapi kok nggak bisa menggunakan gedung ini ya? Ada peraturan baru. Nah, saya berdoa terus tadi pagi itu saya dapat ini
dapat apa ya, suara Tuhan mengatakan gini, coba kamu maju ke direktur, bilang, direktur, saya itu kan dulu kerja di sini. Untuk menggunakan Geraha Amerta itu kan peraturan direktur. Kalau BPJS kan bayar sudah ke rumah sakit. Masa pegawai rumah sakit harus bayar lagi ke rumah sakit? Gitu. Coba bilang sama direktur, apa kata direktur? Apa dia mau mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya boleh menggunakan gedung itu gitu, tanpa menambah biaya, karena saya dulu bekerja di sana. Nah, keadaan seperti ini kemarin juga sempat membuat saya wah gitu ya. Tapi saya nggak dongkol ya. Oh, peraturan baru ini ya, peraturan baru. Nah, Bapak Ibu mengikuti kondisi baru. Kalau sekarang ini kan kondisi COVID masih berubah ya. Belum sampai pada dinyatakan bahwa pandemi ini berakhir gitu. Nah, itu juga kita harus apa ya, mengikuti dengan apa yang berubah itu kita tetap mengikuti. Supaya apa? Memang kata kakak saya kemarin sempat mampir ke rumah ayah saya, ke rumah kakak saya. Mereka bilang gini, enggak kok, ringan sekarang seperti flu biasa. Aduh, tapi saya enggak mau udah kena Omikron. Saya enggak mau. Saya cuman berbicaranya ya ada jarak 2 meter, saya tetap pakai masker. Dia enggak pakai masker, ya sudah saya tetap pakai masker rangkap 2. Oke gitu. Nah, itulah Bapak Ibu menyesuaikan keadaan hidup di saat zaman sekarang ini. Itu juga kita perlu Tuhan berikan kita itu kasih kepada Tuhan itu bagaimana supaya kita mengasihi sesama saudara dan melakukan kehidupan kita ini dengan enak gitu ya, dengan apa ya, nggak ada penyesalan gitu, nggak ada dongkol, nggak ada apa gitu. Tetap kita sukacita karena memang kasih itu membawa sukacita. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hengki, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Pijan. Oke, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu dan kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sudah Engkau limpahkan atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu itu sudah ada di dalam hidup kami. Biarlah setiap kami juga boleh Tuhan pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga kasih-Mu yang sudah ada dalam hidup kami itu boleh menjadi nyata Bapa. Lewat setiap perkataan, perbuatan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka boleh melihat Engkau nyata melalui hidup kami lewat apa yang kami lakukan melalui kasih-Mu itu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik pada pagi hari ini juga Tuhan. Kami bersepakat, kami menyatukan, bersatu di dalam doa. Bersepakat buat Dodi Sunarto Tuhan yang hari ini, yang saat ini masih ada di rumah sakit Kediri Tuhan. Untuk penyakit diabetes dan cuci darahnya yang harus dia lakukan Bapak. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kami berdoa, biarlah Dodi Sunarto juga boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di dalam hidupnya Tuhan, sekalipun dalam usia yang masih muda, biarlah dia juga boleh semakin mengenal Tuhan. Bahkan kalau dia belum percaya kepada Engkau Tuhan, biarlah hatinya juga boleh terbuka untuk Engkau Tuhan. Dan dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau yang menjamahnya Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu, Dodi Sunarto boleh menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga bersatu hati, berdoa bersama-sama buat Ibu yang kami kasihi, buat Ibu Mirianti Tuhan. Kalau beliau sudah check up dan memeriksa kondisi tubuhnya Tuhan, dan didapatkan
saraf tulang belakangnya Bapa yang memerlukan tindakan. Kami bersatu hati bersepakat di dalam nama Yesus, rencana tindakan yang diambil semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan dari Ibu Mirianti, Tuhan, Engkau seturut dengan kehendak-Mu, Engkau akan nyatakan di dalam hidupnya Bapa. Ada kasih karunia-Mu, ada kemurahan-Mu Tuhan. Lebih daripada itu Bapa, biarlah damai sejahtera Allah boleh terus memenuhi hidup Ibu Mirianti Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pendamaian Rusia dan Ukraina saat ini Bapa. Biarlah untuk setiap pemimpin dari kedua negara ini Bapa, biarlah hati mereka juga boleh tetap murni Tuhan, satu dengan yang lainnya Bapa. Mereka boleh mengutamakan kepentingan satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami hanya memohonkan kasih karunia-Mu Tuhan, memohonkan belas kasihan-Mu Bapa atas bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami tahu bahwa penggenapan firman-Mu akan terus dinyatakan Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu juga dinyatakan atas setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Khususnya di tengah-tengah peperangan Rusia dan Ukraina ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi, di mana Engkau sudah tempatkan setiap kami orang-orang benar-Mu boleh ada di bangsa ini Tuhan. Kami juga memohonkan belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami tahu itu atas seizin Engkau Bapa. Kasih-Mu melimpah atas bangsa kami Indonesia. Kami mau melepaskan berkat atas bangsa kami. Berkat damai sejahtera atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati apapun yang boleh ada di bangsa kami ini Tuhan. Sumber daya alam yang ada Tuhan, bahkan sumber daya manusia Tuhan. Biarlah ada hikmat-Mu bagi setiap kami orang-orang benar-Mu untuk mendatangkan kesejahteraan dimanapun Engkau tempatkan kami di setiap kota, khususnya kami yang ada di Jambi ataupun di kota-kota yang lain Bapa. Biarlah hidup kami boleh terus menjadi berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta staf dan pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah ada hikmat-Mu, kasih karunia-Mu atas pemimpin bangsa kami. Dan hati nurani mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu Tuhan. Untuk membawa bangsa ini Tuhan, jadi bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur bagi setiap kami pagi ini Tuhan. Ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan baru yang kami terima dari Tuhan. Bahkan untuk kami dapat menjalani hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, apapun yang kami hadapi, setiap persoalan, pergumulan hidup kami, Tuhan tahu. Dan Tuhan yang menjawabnya. Engkau yang menjadi solusi bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Dan dalam segala aktivitas kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pasukan malaikat-Mu yang terus berkawal memagari, menyertai keluar masuk kami. Kemanapun kami boleh pergi dan berada Tuhan. Dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dan kami serahkan setiap doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapa, intinya kami mengucapkan syukur karena Engkaulah yang lebih dahulu mengasihi kami. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu merema dalam hidup kami, dan Roh Kudus-Mu memberikan kami kepercayaan untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kami semua di Koram Deo ini. Biarlah kami senantiasa mengasihi Tuhan, dan Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk merefleksikan kasih itu kepada Tuhan dan kepada kami semua sesama kami, manusia di sekitar kami. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera yang Bapa berikan dengan kasih-Mu yang ajaib itu senantiasa melimpah pada kami. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami. Dan pimpinan Roh Kudus biarlah selalu menyertai kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Semangat pagi, selamat beraktivitas.